Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini merupakan materi kita yang terakhir di dalam perkuliahan hidrologi dasar. Nah, jadi dari sekian banyak, mulai dari siklus hidrologi, ada nanti infiltrasi, ada runoff atau air larian, ada presipitasi atau hujan itu, bahkan nanti ada air tanah, serta masalah-masalah yang ada pada air, serta nanti kita bisa mengetahui bagaimana suatu kualitas air itu. Nah, jadi untuk ini kita akan mencoba membahas dampak dari perubahan iklim itu terhadap ketersediaan air tanah. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu iklim itu apa. Nah, dia akan berbeda iklim dengan cuaca. Nah, kita tahu bahwa cuaca itu keadaan udara serta unsur-unsur penunjangnya dalam waktu yang singkat. Nah, cuaca itu dibuatnya dalam perkiraan harian. Berbeda dengan iklim. Iklim itu dia keadaan suatu udara itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasanya iklim itu dia dibuatkan berdasarkan bulan. Nah, gabungan dari beberapa cuaca. Nah, jadi adanya perubahan iklim. Nah, jadi ini timbul karena apa? Karena adanya perubahan cuaca juga. Nah, jadi kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim itu merupakan perubahan polanya serta intensitas unsur iklim dalam periode yang sangat lama. Nah, ini yang dikatakan dengan perubahan iklim. Nah, jadi karena adanya pola iklim itu dia sudah berubah, serta adanya intensitas unsur iklim itu dia juga berubah. Nah, ini dia dipengaruhi karena ada apa? Karena adanya perubahan cuaca. Nah, jadi karena ada perubahan pola serta intensitas inilah nanti akan berdampak terhadap kehidupan kita. Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana dampak perubahan iklim itu secara global, secara keseluruhan, dan lagi nanti baru kita bahas bagaimana dia dampaknya perubahan iklim itu terhadap ketersediaan air. Nah, jadi kita lihat dulu apa saja sebenarnya faktor-faktor penyebab dari perubahan iklim itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang pertama itu aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini nanti yang akan menimbulkan beberapa dampak. Sebenarnya faktor utama penyebab perubahan iklim itu adalah aktivitas manusia. Nah, dari aktivitas manusia itulah nanti akan turun dia. Nah, apa aktivitas manusia yang dilakukan? Contohnya kita memakai kendaraan bermotor, pembakaran atau pembuangan limbah-limbah pabrik. Sehingga apa? Sehingga itu dia nanti gas rumah kaca atau CFC. Fluorokarbon. Nah, kalau seandainya gas rumah kaca ini dia terus meningkat tanpa ada kita menanggulanginya, ini nanti akan membuat suhu kita itu meningkat. Sehingga apa? Suhu permukaan bumi itu semakin memanas. Nah, sehingga lahirlah nanti penyebab yang berikutnya itu pemanasan global. Nah, itu merupakan sebuah kenaikan suhu di bumi karena apa? Karena aktivitas manusia tadi. Adanya emisi gas karbon dioksida atau efek dari rumah kaca. Nah, ini ditunjang lagi nanti adanya kerusakan lahan. Nah, lahan-lahan ini dia nanti dirusak oleh siapa? Nah, itu dia yang merusaknya juga kita manusia. Nah, jadi secara garis besar, kenapa perubahan iklim itu dia bisa terjadi? Karena adanya aktivitas manusia. Penggunaan listrik contohnya, pemakai kendaraan bermotor, pembakaran, serta adanya peningkatan gas emisi. Nah, jadi aktivitas manusia inilah nanti yang akan mendorong kepada peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, serta adanya kerusakan lahan. Nah, ini dia faktor penyebab dari perubahan iklim. Nah, terus apa dampaknya? Nah, ada penyebab, ada dampak. Nah, di sini kita lihat apa dampak yang kita
dapatkan dari perubahan iklim tadi secara umum. Nah, di sini dampaknya itu yang pertama itu nanti karena adanya suhu yang meningkat, nah mau nggak mau akan cairnya lapisan-lapisan di kutub. Nah, serta gletser yang ada di gunung-gunung itu, dia juga akan mencair. Nah, kalau seandainya lapisan gletser sudah mencair di puncak gunung, es juga mencair, ini dia akan berdampak kepada peningkatan tinggi muka air laut. Nah, ini dia akan meningkatkan tinggi muka air laut. Setelah tinggi muka air laut ini apa? Nah, sebenarnya di sini juga berdampak akan hilangnya beberapa daratan serta pulau-pulau kecil. Kenapa? Karena peningkatan tinggi muka air laut. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, akan adanya peningkatan kejadian cuaca yang ekstrim. Nah, inilah nanti yang sudah kita bahas ketika kita mempelajari hujan, serta kenapa di daerah A hujannya begitu deras, sedangkan di daerah tetangganya matahari itu bersinar sangat terik. Nah, itu merupakan salah satu tanda bahwa perubahan iklim itu sudah mulai terjadi. Nah, contohnya sekarang, tadi di awal tadi Bapak katakan, oh, ada di tempatnya yang mendung saja, di sini panas saja. Ini merupakan cikal bakal bahwa perubahan iklim itu sudah berdampak. Nah, akan ada di suatu daerah peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan. Di suatu daerah terjadi kekeringan yang sangat-sangat drastis, sehingga tanah-tanah itu dia akan rekah. Dan di satu sisi lagi, kita ada daerah itu yang banjir. Nah, ini merupakan bahwa iklim itu sudah terpengaruh. Nah, yang berikutnya akan ada peningkatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh serangga. Nah, kenapa bisa? Karena adanya intensitas curah hujan yang tinggi, terjadi beberapa genangan. Nah, genangan inilah nanti yang akan menyebabkan beberapa penyakit. Nah, jadi ini secara garis besar perubahan iklim terhadap aktivitas manusia. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana dampak perubahan iklim itu terhadap ketersediaan air? Nah, dari dampak secara keseluruhan tadi, nah bisa kita lihat. Nah, ujung-ujungnya ketersediaan air itu dia akan berpengaruh antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, dengan adanya perubahan iklim, ketersediaan air itu dia akan sangat mempengaruhinya. Nah, bisa saja di suatu daerah ketersediaan airnya itu sangat banyak. Nah, tetapi di satu sisi lain, di daerah yang berdekatan, nah mata airnya itu tidak ada atau kekeringan meranda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena siklus hidrologinya itu sudah mulai terganggu. Nah, jadi apakah ketersediaan air itu akan mempengaruhi dari dampak perubahan iklim? Jelas. Nah, dampak ketersediaannya itu dia sangat mempengaruhi. Nah, di satu sisi daerah itu banyak yang menyediakan air, bahkan dia itu airnya itu sudah sangat berlebihan sehingga terjadilah banjir. Nah, di satu sisi lagi ketersediaan airnya itu sudah sangat-sangat tidak ada sehingga kekeringan melanda di sebuah daerah tersebut. Nah, jadi ini nampak dari perubahan iklim terhadap ketersediaan air. Oke, kita masuk lagi. Bagaimana cara kita supaya perubahan iklim itu bisa kita cegah? Nah, bisa kita cegah, bisa. Nah, itu dia mulai dari diri sendiri. Contohnya, di sini bisa Anda lihat bagaimana kita menghemat listrik. Apa dampaknya? Hemat listrik itu dia nanti akan membantu mengurangi panas bumi. Nah, jadi kalau seandainya siang hari hidup listrik, nah ini nanti akan menimbulkan panas bumi itu dia akan meningkat. Nah, jadi kalau gitu bagaimana? Mulai dari sekarang hemat penggunaan listrik. Nah, hidupkan yang penting-penting saja. Nah, yang kedua itu untuk air. Nah, kita gunakan air itu sewajarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Nah, misalnya kita mandi pakai air itu 2 bak misalnya. Nah,
kalau kita sudah tahu bagaimana untuk mencegahnya, kita gunakan hemat air lagi. Nah, jadi biasanya yang mandi itu menghabiskan airnya 2 bak, sekarang itu pakai 1 bak dulu. Nah, yang berikutnya, gunakanlah produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, misalnya kita berbelanja ke pasar. Nah, biasanya kita dikasih sama orang, dikasih kantong plastik. Nah, untuk itu kita gunakan, kita bawa kantong yang ramah lingkungan. Misalnya kita bawa keranjang yang ramah lingkungan. Nah, jadi setelah kita membeli sesuatu, kita masukkanlah ke keranjang itu. Nah, yang berikutnya kita lakukan recovery, daur ulang. Nah, jadi kita daur ulanglah bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Nah, berikutnya itu kita harus menggunakan kendaraan umum. Nah, sekarang itu kan itu yang jadi kendala. Banyaknya kendaraan bermotor, masing-masing orang itu punya kendaraan bermotor. Misalnya kita di rumah itu ada 5 anggota keluarga. Nah, kelima-limanya kita punya kendaraan bermotor. Berapa sumbangan gas emisi yang akan dihasilkan? Nah, jadi misalnya kalau kita pergi ke kampus, misalnya kita dari satu kos itu 5 orang. Nah, punya motor kelima-limanya. Nah, nebeng aja, ganti-gantian. Misalnya hari ini Badu yang bawa motor. Nah, siapa yang nebeng? Besoknya gitu lagi. Supaya apa? Supaya gas karbon dioksida itu dia akan menurun. Nah, terusnya kurangi memakai gas aerosol. Nah, atau parfum-parfum yang mengandung alkohol. Nah, jadi sekarang itu nanti kalau Ananda ingin pakai parfum, belilah parfum yang tidak mengandung alkohol. Supaya apa? Supaya lapisan ozon itu dia terpelihara. Nah, jangan beli lagi parfum yang mengandung gas aerosol atau mengandung gas alkohol itu. Yang berikutnya, ini lebih kepada reboisasi. Nah, untuk mengurangi gas emisi, untuk menuruni panas bumi, nah kita harus melakukan tanaman pohon. Nah, kita harus menanam pohon. Nah, di mana daerah-daerah terbuka yang memungkinkan kita untuk menanam kembali pohon itu, kita lakukan pohon itu. Nah, jadi intinya apa? Kalau seandainya pohon itu sudah besar, dia akan mampu menghirup gas-gas karbon yang ada di udara serta mengurangi panas bumi. Nah, jadi sebenarnya ini materinya materi yang umum. Nah, setelah itu dari sekian banyak perubahan iklim tadi akan ada lahir namanya bencana hidrometeorologi. Nah, ini merupakan bencana yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Nah, sebenarnya bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem di dalam siklus hidrologi. Sehingga apa? Sehingga dia akan mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Nah, ini menurut Hermon tahun 2012. Nah, maaf ini 2021. Nah, ini menurut Hermon tahun 2012 mengatakan bahwa bencana hidrologi itu karena apa? Karena rusaknya sistem hidrologi itu. Salah satu sistem hidrologi itu sudah terganggu sehingga dia akan mempengaruhi kestabilan kondisi iklim. Sehingga kalau iklim sudah terganggu, maka cadangan air di permukaan bumi itu juga akan terganggu. Nah, jadi apa saja nanti bencana-bencana yang tergolong kepada hidrometeorologi. Nah, di sini ada banjir, ada longsor, ada banjir bandang, ada kekeringan, ada angin puting beliung, dan ada degradasi lahan. Nah, ini merupakan bencana yang timbul karena adanya gangguan bencana hidrometeorologi atau bencana yang ditimbulkan karena adanya perubahan iklim. Nah, di sini bencana ini bukan bencana yang asing lagi, sering kita dengarkan. Nah, contohnya banjir. Nah, beberapa hari yang lalu contohnya di Kota Padang. Mungkin Ananda yang mengikuti Instagram Info Sumbar atau Padang Info. Nah, itu di sana bisa Ananda lihat banjir itu dia melanda di Kota Padang.
Nah, kenapa bisa banjir? Karena apa? Karena daya tampung lahan itu untuk meloloskan air itu dia sudah berkurang, sehingga dia menimbulkan genangan. Nah, akan ada longsor. Nah, longsor bisa saja disebabkan oleh manusia. Nah, misalnya pembukaan lahan. Nah, dengan adanya pembukaan lahan, makanya air itu dia tidak masuk ke dalam tanah. Dia awalnya akan menjadi air larian, lama-kelamaan tanah itu akan longsor. Nah, sehingga nanti akan ada perpaduan antara banjir dan longsor, sehingga lahirlah bencana yang ketiga yang dinamakan dengan banjir bandang. Nah, ini gambar yang ketiga. Nah, banjir bandang itu banjir yang membawa material-material seperti kayu, batu, serta tanah yang akan melanda permukiman. Nah, ini merupakan bencana-bencana yang kelebihan air. Nah, ada juga jenis bencana hidrometeorologi itu yang kekeringan. Nah, kenapa bisa kekeringan? Karena siklus hidrologinya itu sudah terganggu. Nah, seharusnya di sana turun hujan, karena siklus hidrologinya sudah terganggu, nah akan turun angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini nanti yang akan misalnya membawa udara-udara yang panas. Nah, sehingga nanti kalau bahasa kitanya dikatakan dengan badai. Nah, jadi nanti ini juga akan mengancam keselamatan kita. Nah, jadi bencana itu nanti puting beliung itu nanti ada yang anginnya kering dan ada anginnya yang basah. Nah, jadi ini nanti sama saja dampaknya. Dia nanti akan merugikan manusia. Nah, ada nanti bencana hidrometeorologi yang terakhir dinamakan dengan degradasi lahan. Nah, maksudnya apa? Degradasi lahan itu adalah penurunan kualitas lahan. Nah, bisa Anda lihat pada gambar yang terakhir, itu merupakan sebuah lahan yang mengalami proses penurunan kualitas. Bisa karena apa? Bisa terjadi karena faktor alami dan ada karena adanya aktivitas manusia di dalamnya. Nah, kenapa dia degradasi lahan itu bisa terjadi karena alami? Nah, misalnya di sini sistem hidrologinya sudah terganggu. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat, nah di situ sudah ada jalur-jalur. Itu menandakan bahwa di daerah itu kalau seandainya terjadi hujan, di sana sudah terjadi erosi. Nah, erosi inilah nanti yang akan membawa sedimentasi sehingga pada lahan tersebut dia akan memberikan alur-alur atau aliran-aliran di permukaan tanah. Nah, jadi inilah nanti